Aman Yani kalau masih hidup ya segera ditangkap. Betul. Dan harus tertangkap karena gampang kalau menurut saya kalau masih hidup. Seluasnya wilayah Indonesia kan gampang. Dan dari Polres Indramayu sudah ada dasar untuk menangkap dan sudah komitmen sama saya. Oh iya. Mas Tony, ayo sama-sama cari biar clear. Iya. Kan itu ya. Biar terungkap lah yang sebenarnya bagaimana. Ya mudah-mudahan Pak Aman Yani-nya masih ada. Kita tunggu vonisnya, bagaimana keputusan hakimnya, dan kita tunggu juga Pak Aman Yani itu ada atau tiada. Kalau ada, segera datang. Bila perlu ditambah lebih dari 750. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Gubernur luar biasa. Oh iya, jadi katanya ketemu Pak Gubernur dia bertahan juga. Iya, waktu itu saya sih pengen juga waktu ketemu sama siapa tuh? Itu kan itu. Bisa ketemu nggak sama itu, sama pengacaranya? Saya bilang. Oh, ya udah nggak usah gemeteran. Kita kan harus ngejelasin peristiwa. Menurut saya peristiwa yang luar biasa loh Pak. Udah ngebunuh 5 orang, ngebunuh anaknya. 8 bulan. 8 bulan loh. Ini gila. Sadis banget. Dia pintar banget. Ukuran orang desa membuat kejahatan pembunuhan, meninggalkan jejaknya gila. Menurut saya udah ketangkep di pengadilan, bikin dramanya luar biasa bahwa pembunuh yang sebenarnya adalah Aman Yani. Udah diambil duitnya, dituduh ngebunuh. Nah, tinggal sekarang Aman Yani itu di mana? Kalau saya sih nggak yakin ada. Jadi Bapak itu sebenarnya siapa? Ya kalau saya pengen cerita gini Pak. Gimana Mas Ririn, ada apa? Paman saya namanya Aman Yani, katanya punya hutang sama saya. Jadi ada pinjaman? Ada pinjaman Dari Aman Yani. Aman Yani pinjam ke Ririn. Nah, persoalan yang nanda tangan itu siapa belum tahu juga kan? Tahu saya. Pak Kotip, ini bunganya 50 juta katanya. Jadi kan 350 juta tuh. Dia bilang saat itu Aman Yani ada di Kalimantan. Uangnya ada di BJB, dapen gitu, dana pensiun itu. Muncullah saya sebagai pengacara itu merasa iba. Pengacara ada ibanya juga ya. Ada. Beberapa hari kemudian lah ya, SMS tuh yang mengatakan Aman Yani. Oh, dia Aman Yani, pinternya Ririn itu. Saya punya sangkutan sama Ririn, tapi uangnya ada di dapen. Ya nyambung yang SMS sama yang arang itu juga. Nggak bisa ditelepon, nggak bisa langsung dijawab. Dia menyerahkan KTP. Ya, artinya KTP Aman Yani dipegang Ririn. Ada sama Ririn. Kemudian ada ATM. Ya pokoknya di bawah semuanya tuh dompet. Intinya gitu. Tapi slip penarikan itu ditandatangan oleh Aman Yani. Dilihatin ke saya kan. Ini gitu. Saya bilang menurut saya beda. Difoto dari depan, dari samping. Tuh. Foto Aman Yani lagi-lagi naik kan. BJB nggak menghendaki rekening bla bla bla, yang penting atas nama Aman Yani. BRI itu. BRI itu masuklah ke rekening Aman Yani itu. Ke BRI itu. Iya, berarti kamu harus bayar ke saya 5% dari Aman Yani, 20% dari saya dapat 70 juta waktu itu. Sorry dengan cerita dulu. Sisanya berarti 50 juta. Dan nggak lunas kan? Ya kurang, masih kurang. Kurang berapa Pak? 20 juta itu kemarin. Oh iya, mudah-mudahan segera terungkap. Ini sudah diceritakan. Mudah-mudahan polisi bisa mengusut tuntas dengan cepat. Kalian sadar nggak? Kenapa mantan pengacara Ririn baru hadir sekarang? Ya, kenapa mantan pengacara Ririn langsung buka suara, ngamuk-ngamuk, nggak terima? Ada apa ini sebetulnya? Ya, apakah ada hal-hal yang dikhawatirkan oleh pengacara tersebut sehingga beliau ngamuk-ngamuk di persidangan? Jangan kemana-mana, kita akan bahas masalah ini sampai tuntas. Ambil kesaksian saya. Gak dimasak lagi. Alam nyata kamu tuh. Bodoh. Sembarangan aja. Saya pelan-pelan mau perlakuan kamu ya. Bismillah, hamdan wa syukronillah hamabad. Buat sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke guys, ini kita sudah lihat ya beberapa cuplikan videonya mantan pengacara Ririn ya, yang dulu mendampingi beliau saat di BAP, sekarang tidak terima ketika Ririn berbicara apa adanya. Ada apa sebetulnya?
Mari kita simak. Budi oleh Rio dari arah belakang, kemudian tumbanglah Budi, kemudian lari ke mencari ke kamar Pak Haji Sahroni. Dagangan apa kalau nggak salah, oh mau sekolah dulu katanya. Ih besok mana mau sekolah, ada bertamu lagi temen Abudi, katanya siapa itu, katanya yoga, katanya sama siapa, sama teman-temannya katanya. Iya katanya, tapi nggak ke depan tuh enggak. Terus ya udah akhirnya kita mah obrolan saya aja tuh sama dia. Ini menurut analisa saya ada sebuah konspirasi besar di balik BAP yang telah menjerat Ririn sebagai tersangka. Kenapa tidak? Ya, karena kemungkinan pengacara ini khawatir dengan tekanan-tekanan yang sudah dialami oleh Ririn yang diketahui oleh pengacara tersebut. Lalu kita lihat lagi bukti-bukti yang lain. Kenapa bisa berbeda dengan apa yang disampaikan di BAP? Ya, tidak sinkron, tidak sama dengan bukti-bukti yang ada. Di persidangan nama Yoga berkali-kali disebut. Di CCTV gambar Yoga juga ada. Bahkan ya, almarhum korban Luis, ibunya pun memberikan keterangan bahwa sebelum kejadian korban ini sempat menelpon ibunya berbicara bahwa di rumah almarhum Budi ada tamu yang bernama Yoga beserta teman-temannya. Apakah ini tidak diusut? Apakah tidak ada di BAP? Apakah tidak ada keterangan seperti ini? Kemana pengacara Ririn yang dulu? Jika sekarang pengacara ya, yang berani membuka tabir dari masalah ini, membuka kebenaran, baru dipermasalahkan. Harusnya sesama pengacara ya saling bahu-membahu membuka tabir dalam hukum. Jangan sampai ada kekeliruan, jangan sampai yang tidak bersalah dihukum ya. Sebetulnya bukan masalah bukti ada atau tidak, ini masalahnya berani atau tidak. Masyarakat sudah gerah. Jangan salahkan masyarakat kalau sudah tidak percaya dengan polisi. Jangan salahkan masyarakat jika sudah tidak percaya dengan penegak hukum, karena penegak hukumnya tidak bisa dipercaya. Buka dengan terang benderang kasus ini, siarkan ke media, jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Secara tiba-tiba mantan pengacara Ririn ya berbicara ke sana ke sini, dibilang ini bohong, dibilang kesaksian Ririn palsu. Kemarin kemana di saat Ririn membuat BAP? Katanya didampingin, sudah ngomong jujur, ternyata semuanya palsu ya. Perlu kita waspadai. Silakan kalian cross check, kalian cari ya track record mantan pengacara Ririn yang menangani atau mendampingi ketika membuat BAP ya. Silakan, ada apa sebetulnya dengan semua ini? Berani atau tidak penegak hukum menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya? Apa pendapat kalian? Silakan komen di bawah. Bisa dilihat atau memang sudah tidak bisa dilihat atau sudah meninggal dunia. Ini foto. Itu betul, KDM, Pak KDM. Itu apakah masih ada atau tidaknya kan jadi pertanyaan netizen nih. Seharusnya itu diperiksa lagi kepada terdakwa ketika bertemu dengan, kalau memang masih ada, ketika bertemu itu netizen terdakwa harus berani memberikan keterangan bahwa Pak Ahmad Yani itu ada di mana atau di mana. Tapi saya curiga lain sih, bahkan saya sebagai ya punya feeling aja ya Pak ya, punya feeling Pak Ahmad Yani juga sebenarnya sudah tidak ada. Cuman tidak adanya apakah, ya saya menggarisbawahi aja lah bahwa Pak Ahmad Yani pikir saya itu sudah meninggal Pak. Cuman meninggalnya kenapa saya nggak tahu gitu ya. Jadi memang harus dipertanyakan kepada terdakwa ketika menyatakan bahwa Pak Ahmad Yani menggunakan nama Pak Ahmad Yani itu memang harus diselidiki. Ini jadi pertanyaan banyak masyarakat sebenarnya Pak. Pak Ahmad Yani-nya kemana?
Dan yang tahu Pak Ahmad Yani ya mungkin hanya terdakwa saja sih. Kalaupun memang, kenapa saya berkata begitu, karena memang yang sering menggunakan nama Pak Ahmad Yani kan terdakwa. Coba tanyain kepada Priyo, apakah Priyo pernah ketemu dengan Ahmad Yani sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Riri?